Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu sekalian. Semoga Bapak Ibu dimanapun berada, selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin ya robbal alamin. Nah, baik Bapak dan Ibu, untuk lebih lanjut, mari kita simak dan cermati bersama ulasan dalam video berita ini hingga akhir, agar supaya Bapak dan Ibu dapat memperoleh informasi atau berita secara lengkap dan tidak gagal paham. BKN rilis surat edaran terbaru, kategori honorer yang diangkat P3K Maret 2026, apakah R2 dan R3 termasuk? Badan Kepegawaian Negara merilis surat edaran terbaru bernomor 2793 BKS 0401 SD K 2025. Surat edaran BKN tersebut berisi tentang penyesuaian jadwal seleksi calon ASN kebutuhan tahun 2024. Dijelaskan dalam surat tersebut bahwa proses pengangkatan CPNS maupun P3K 2025 akan tetap berjalan normal. Seluruh peserta yang dinyatakan lulus seleksi akan dilakukan pengangkatan. Bagi peserta seleksi CPNS 2024 yang dinyatakan lulus akan diangkat pada 1 Oktober 2025. Sementara itu bagi peserta P3K 2024 pengangkatan dilakukan pada 1 Maret 2026. Lebih lanjut surat tersebut juga menerangkan terkait dengan kriteria honorer P3K yang akan diangkat pada 1 Maret 2025 mendatang. Dalam poin 1B dijelaskan bahwa peserta seleksi P3K yang mengisi alokasi kebutuhan akan diangkat menjadi P3K dan mulai melaksanakan kontrak kerja terhitung mulai tanggal 1 Maret 2026. Dilihat dari keterangan di atas maka dipastikan bahwa peserta P3K 2024 dengan kode R2L dan R3L yang menjadi prioritas pengangkatan. R2L menunjukkan peserta yang berada di kategori prioritas kedua, biasanya tenaga honorer K2 atau guru honorer di sekolah negeri, yang lulus seleksi penuh untuk menjadi P3K. R3L, merujuk pada peserta di kategori prioritas ketiga, termasuk pelamar umum atau tenaga honorer non-K2 yang juga lulus seleksi penuh. Lantas bagaimana dengan nasib honorer R2 dan R3? Dalam poin 9 dijelaskan bahwa, pejabat pembina kepegawaian instansi pusat dan daerah tetap menganggarkan gaji bagi pegawai non-ASN yang sedang mengikuti proses seleksi hingga diangkat menjadi ASN sebagaimana diatur dalam Surat Menteri Pan-RB nomor B5993 MSM 0100/2024. Jadi disimpulkan bahwa honorer yang masuk dalam R2 dan juga R3 akan tetap mendapatkan gaji sampai pengangkatan P3K termasuk juga dengan P3K paruh waktu. Untuk mengetahui update berita terbaru terkait tenaga honorer, jangan lupa untuk terus ikuti perkembangannya dalam channel ini, dengan cara, tekan tombol subscribe. Demikian informasi atau berita singkat yang dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat buat Bapak Ibu sekalian, sampai jumpa.